Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Narmianti dengan nomor Indo Mahasiswa 202040320115. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendidikan Keimanan kepada Allah, Surah Al-Fatihah ayat 1 dan Surah Al-An'am ayat 12 dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Dailatu Samsia MAG. Pendahuluan, di samping Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-galanya, Allah juga berperan sebagai Maha Pendidik terhadap hamba-hambanya. Dia adalah pendidik atas sekalian alam, para malaikat, rasul dan nabi-nabi, serta para wali-wali sampai kepada para ulama yang bertugas sebagai penyambung kalam ilahi dan sekaligus sebagai pembantu Allah dalam proses mendidik manusia agar menjadi hamba yang beriman, bertawakal, bertakwa, dan taat kepada perintah-perintahnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Di samping kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, pendidikan adalah proses upaya yang ditempuh oleh manusia untuk mengubah perilaku sehingga menjadi lebih baik dan mampu mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Pelaksanaan pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak lahir, bahkan sejak anak dalam kandungan. Pendidikan keimanan kepada Allah adalah bagian integral dari pendidikan Islam, baik dilihat dari konsep tujuan maupun aspek-aspek pembinaan dalam pendidikan Islam. Berarti, orientasi pendidikan Islam diarahkan untuk membina pribadi muslim seutuhnya sesuai dengan cita-cita. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pendidikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Siti Muhayyati mengungkapkan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan membenarkan di dalam jiwa atau hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan ditunjukkan melalui perbuatan dan tingkah laku. Jadi, pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membangun atau memberikan pengetahuan dan pengajaran demi untuk meningkatkan keimanan dan rasa percaya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, pendidikan keimanan dipahami sebagai upaya mengingat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syariah sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Ada beberapa pandangan ahli tafsir tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah ayat 1. Ibnu Katsir menyebutkan dalam buku tafsirnya surah Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah dinamakan Fatihul Kitab hanya secara tulisan. Dengan surat ini, bacaan dalam sholat dimulai. Surat ini disebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihul Kitab. Al-Fatihah memiliki nama-nama lain. Nama-namanya berupa Ummul Kitab dan Ummul Quran, karena ia memiliki makna-makna kandungan Al-Quran yang berkiblat kepada Al-Fatihah. Disebut juga nama-nama lainnya dengan sebutan Asyabul Matsani dan Al-Quranul Azihim. Pertanyaan tersebut telah dijelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah, yang isinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam adalah Ummul Kitab, Sabaul Matsani, dan Al-Quramul Azim. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Alhamdu dan Salat, karena Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sabdanya dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya, Salat dibagi dua antara aku dan hambaku. Apabila hambaku mengatakan segala puji bagi Allah semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. As-salat disebut karena surah Al-Fatihah merupakan salat di dalam salat. Al-Fatihah juga disebut dengan Asy-Syifa karena ia dapat menyembuhkan dari segala racun. Imam Malik dan Imam Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukanlah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya.
Orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah akan mengeraskan bacaan basmalahnya karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka basmalah dikeraskan sebagaimana ayat-ayat surat Al-Fatihah lainnya. Yang selanjutnya tafsir Al-Azhar. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini pun dinamai Fatahul Kitab yang berarti pembukaan kitab karena Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah. Surat tersebut mulai ditulis di dalam mushaf atau Al-Quran walaupun surat tersebut bukan surat atau ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya telah dimasyhur dari masa Nabuwah, ia diturunkan di Mekah. Keimanan yang dibawa oleh Al-Quran meliputi keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang telah diturunkannya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah menurut tafsir Al-Azhar yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir Al-Azhar yaitu keimanan kepada Allah, segala kesempurnaannya dan akidah tauhid yang semurni-murninya adalah salah satu dari ajaran Islam yang terpenting. Sebab hal itu tersebut di dalam ayat yang ditegaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbulnya semesta. Yang selanjutnya makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim memiliki makna yang khusus bagi seorang hamba. Kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim mampu mengarahkan seorang hamba kepada kejelasan sikap dan perbuatan yang bernilai di dalam mengarungi segala aktivitas dan kehidupan seorang hamba. Kalimat tersebut telah memberikan kejelasan baginya sebelum melaksanakan tugas kesehariannya di dunia. Yang selanjutnya tafsir pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, surah Al-An'am ayat 12. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-An'am ayat 12 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard Kulillah kataballah nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih allazina khosiru anfusahum la yu'minun, yang artinya katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan atau sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Huruf lam yang ada pada lafaz la yajma'anakum merupakan pendahuluan dari qasam atau sumpah. Allah bersumpah dengan menyebut nama dirinya yang maha mulia bahwa dia sungguh-sungguh akan menghimpun semua hambanya di waktu tertentu pada hari kiamat, yaitu hari kiamat yang tiada keraguan kepadanya, yakni yang kebenarannya tidak diragukan lagi di kalangan hamba-hambanya yang mendustakannya. Mereka tenggelam ke dalam keraguan tentang kejadian di hari kiamat. Menurut Imam Tirmidzi yang disebutkan seperti berikut, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga, dan aku berharap telaga milikku adalah yang paling banyak didatangi oleh mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merugikan dirinya, yakni kelak di hari kiamat mereka itu tidak beriman, yakni mereka tidak percaya adanya kembali dan mereka tidak takut akan adanya pembalasan yang keras di hari itu. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun beberapa ahli tafsir mengungkapkan pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ayat 1 dan surah Al-An'am ayat 12, segala kesempurnaan yang dimiliki manusia dan akidah tauhid yang semurni-murninya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Mereka yang menyia-nyiakan dirinya sendiri dan menjerumuskannya ke dalam siksaan pada hari ini adalah mereka yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan siksaan yang setimpal di hari perhitungan kelak. Saya ucapkan terima kasih
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.